Udah kok kemarin sama Raffi Sudirman kita sendiri. Raffi kan Genji, ada Burlek gitu, yang tulis kompos oleh saya dan di-arrange sama Farel Cahyadi, produksi sama Farel Cahyadi. Ya, dari kemarin collab terus. Terakhir tuh solo saya, single saya yang solo itu 2022 kalau nggak salah, itu yang frekuensi. Sekarang lagi saya selesai. Kalau lu sendiri gimana mas caranya supaya dari yang mas ini relate gitu anak lu zaman sekarang? Gak usah dipikirin sih intinya. Saya kadang-kadang kayak gitu ya, karena saya lihat ada yang lagi apa misalnya burle. Jadi karena saya ngomongin bubur ikan lele, jadinya burle, bubur ikan lele, gimana kemasannya aja gitu. Semua ini kan kemasan, semua akan apa ya? Biasanya saya gemblong, kalau gemblong doang, kalau dibungkus yang ngerjain orang Jepang kan beda kemasannya. Cuma juga kayak dangdut, lagu Sunda yang dikemas sama Nusantara Beat dari Amsterdam jadi world class. Jadi lama-lama kita orang-orang yang Nusantara Indonesia jadi pengen banget, jadi bangga sama Nusantara Beat ini. Nah, jadi orang Amsterdam. Oh, ya. Ya intinya saya sih sadar politik aja, cuma saya nggak mau politik. Saya lihat ya kan saya orang Indonesia, saya pengen negara saya lebih baik dan bangsa saya pengen bermartabat dan pengen jadi keren lah gitu. Ya saya harus aware sama politik, cuman saya nggak mau terlalu dalam. Saya nggak mau. Harus kalau nggak ada berarti kita nggak care sama bangsa kita gitu. Kita saudara kita, saudara bangsa tanah air. Namanya apapun juga, ideologinya apapun juga. Nggak ada. Nah kalau saya sendiri kalau buat main-main saya nggak pernah buat karena saya kapten. Kalau buat saya nih ya, saya dapat abstrak bisa ngerjain AI tuh saya akan tulis ini yang nulis AI. Nggak mungkin gue tapi gue nggak ngaku lo, it's be true to yourself saya. Dan saya nggak bakal sih pakai AI karena saya bisa sendiri. Dan saya nggak mau mendustai diri saya sendiri. Tapi menurut mas sendiri munculan AI itu dampaknya apakah akan negatif atau kedepannya bisa membantu orang? Kita serah aja sih. Kalau ada positif negatifnya, cuman ya sih nggak pakai ya. Rasanya ada di lagu ini. Ya nggak tahu ya, mungkin kalau yang buat manusia mungkin lebih ada bukan adiknya ya, ada nyawanya gitu. Yang buat kan robot, nggak ada nyawanya menurut gua gitu. Cuman lagi-lagi balik oleh orang masing-masing beda. Kalau saya sih pernah saya diperdengarkan sama ada seorang, saya nyanyikan lagunya lumayan juga, cuman ada sesuatu yang siapa ya, kedengarannya robot gitu yang isi, cuman kan itu dia bikin musiknya, cuman untuk nyanyinya robot yang ini bisa main vokal itu ya saya masuk. Oh iya oke, tapi oke sih sempurna ya, cuman ya nggak tahu ya, saking sempurnanya jadi nggak asik menurut saya. Ada yang masuk billboard ya? Apa? Saya Kan? di luar negeri. Oh, nggak apa-apa, terserah. Kenapa enggak? Cuman sekarang
dari beberapa tahun terakhir kan industrinya kan udah beda. Orang udah nggak beli album, orang mau beli album di mana? Mau beli fisik di mana? Nggak ada yang beli juga. Lu buat segala macam, oke, mungkin bikin vinyl kali yang isinya mungkin 80 lagu atau ya 10 so album saya kan udah ada 8 gitu. 2018 terakhir, terus dari 2018 ke 2019 saya terus merilis single tahun itu ada kali 3-4. Kenapa enggak kalau digabung-gabungin kita record lagi, cuman ya intinya semua memungkinkan, cuman kan orang harus mikirin biayanya gitu kan gue bukan koruptor, gue bukan pencuci uang gitu loh ya kan, gue nggak ada pencuci uang dan kan orang harus mikirin biayanya bikin album minimal berapa tuh? Nggak cuma 10 juta, ratusan juta. So kalau nggak laku, sekarang orang cenderung dengerin digital 1-2 udah cukup, nyanyi off air ya orang mau dengerinnya gitu juga. Bukan seks, kenapa enggak? Cuman di Indonesia tuh nggak ada yang beli. Makanya dulu sekarang kayak istilahnya kalau di Jerman masih ya, misalnya kita terus produce album CD gitu, masih ada yang beli CD di tempat misalnya lagi live terus, tapi masih organik. Kalau di sana sini udah nggak sama sekali nggak organik. Orang-orang udah cuma ngomong doang, oh kapan albumnya? Dia nggak beli juga kagak gitu. Oh, kamu nggak album? Beli nggak? Kagak. Ngapain gue beli album? Tapi Mas Ali sendiri termasuk tipe orang yang suka beli rilisan fisik? Ya dulu suka beli, cuman sekarang udah beli di mana? Mau tahu beli di mana? Biasanya sih si labelnya ngeluarin cuma market. Ya tapi nggak ada di mana-mana. Kita mau beli album di mana, terus aparatnya kan nggak ada. Saya juga udah nggak ada. Kemarin mau cari CD player yang kayak zaman dulu, yang tahun 90-an 2000-an udah nggak ada. Saya cari di mana, di toko-toko elektronik. Adanya ngerobot gede gitu kan. Nggak seru. Mas, Di sini di Indonesia. Mas, soalnya Mas nyambung dari pembicaraan tadi, kan kalau misalnya sekarang kalau dibilang rilisan fisik nggak ada ya, tapi kan banyak untuk kolektor itu nerbitin vinyl gitu ya. Untuk di Indonesia pun juga ada produsernya gitu. Apakah nggak berminat untuk kompilasi lagu-lagu Mas Andi yang lama dikompilasi menjadi vinyl untuk kolektor item lah seperti itu gitu kan, biayanya juga. Ya, ada rencana sama manajer saya Mas Eno, kita ada pengen bikin beberapa, kita remake lagi beberapa lagu atau buat lagu baru lagi terus dijadikan vinyl. Nggak terlalu sih. Vinyl ada juga, cuman nggak terlalu. Buat Indonesia gitu ya. Yang saya dengar yang lama-lama lagi. Kalau yang internasional masih nggak tahu kalau buat saya. Bernyawa kayaknya kalau ngejensi. Tahu ya. Sekarang mungkin 1-2 saya juga. Ya itu Nusantara Beat misalnya. Ya. Yang saya dengar ya sekarang Nusantara Beat. Tapi kalau untuk penyanyinya kita Mas, terus siapa nih? Hidupin siapa nih penyanyi musikal menurut Mas Andi ini? Oke. Oh, Raffi Suleiman bagus. Oh dia juga saya suka musiknya. Keren musiknya. Albumnya bagus. Keren Raffi. Main Mas ini. Ada di balai. Kita ada kan di launchingnya Raffi di balai apa? Tempat negara apa? Balai kayaknya iya sih. Selain Raffi mungkin ada lagi.
Raisa ini yang main. Setelah ini Anggia. Kalau playlist yang wajib Playlist. Lagu orang ya? ya, yang wajib tiap hari harus dengar lagu. Siapa yang belum? Iya. Yang wajib dengan Sam Cooke, Rolling Stones, siapa lagi? Ya, aku lihat lagi. Ziggy Marley, Bob Marley. Kenapa mas kemarin lagu-lagu? Karena message-nya bagus. Message-nya kita adalah satu manusia yang kita semua sama. Nobody's di atas dari yang lain. Gak ada derajatnya yang gue lebih suci dari lo, gue lebih ini, lo lebih di bawah gue. Bob Marley, kita semua sama. We live in a, we're all God's great big family. One love. Marley. Itu kan genrenya beda-beda tuh mas. Nah, maksudnya itu sesuai sama mood aja atau justru malah Saya nggak ada, saya tidak suka semua genre. Tradisional juga suka, musik world music pun, Nusrat Fatih Ali Khan saya dengerin, terus musik Rindik juga saya dengerin, dari Lombok juga saya dengerin. Kalau di rumah saya dengerin musik Rindik, saya nggak dengerin lagu-lagu pop. Kalau nggak memperkaya bahasa buat lirik, biasanya sebenarnya apa yang kita lupa, baca buku. Mas, setelah proyek Trio Lestari dan Asoy, ada nggak proyek yang gabungan lagi dalam waktu dekat gitu? Bikin proyek di luar Solo? Kayaknya ini dulu deh. Itu dulu. Kita kebanyakan. Aman.